Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berjumpa bersama channel ini untuk mengudara di sirkuit internasional Mandalika. Pada hari ini adalah updatean terbaru kita di tanggal 11 Maret 2025, bertepatan di hari ke-11 kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada hari ini di bulan yang penuh barokah, kita akan langsung saja melihat pantau keseluruhan sirkuit internasional Mandalika yang selalu kita nantikan kepoi bersama. Nah, dan tentunya pada hari ini adalah hari pertama dimulainya modifikasi dan perubahan terhadap sirkuit Mandalika yang selalu kita inginkan, nantikan dari dulu. Ya, banyak info yang beredar luas yang sering kita bahas di video sebelumnya, dan akhirnya sekarang sudah mulai dilakukan untuk modifikasi di area run off 5 titik sesuai yang sudah diinfokan oleh pihak terkait beberapa minggu yang lalu. Nah, inilah dia area run off tadi kita lihat di tikungan ke-1 menuju tikungan kedua. Nanti di sini juga akan dilakukan pemotongan aspal. Tak keseluruhan area run off di sirkuit Mandalika itu semuanya dipotong, tapi sebagian yang perlu, yang menjadi rekomendasi dari pihak FIA untuk bisa menyelenggarakan balap mobil saja yang dilakukan pemotongan untuk aspal, sehingga tampilan sirkuit Mandalika nantinya akan berbeda daripada sebelumnya dan tetap memenuhi standar dari pihak FIM dan pihak FIA. Jadi kedua pihak dapat bisa menyelenggarakan kedua balapan baik mobil maupun balap motor. Nah, apalagi untuk balap motor internasional ini tersendiri ya sudah sangat memenuhi standar internasional, sehingga Dorna memberi sirkuit Mandalika grade A. Merupakan itu grade yang paling tinggi yang diberikan oleh Dorna terhadap sirkuit Mandalika, karena dari dulu ya konsep dari sirkuit ini didesain untuk balap motor saja, tapi namun bisa juga untuk menggelar dari balap mobil, sehingga sekarang ini pihak belakangan melakukan homologasi sehingga mendapatkan ya MGPA rekomendasi dari FIA untuk melakukan beberapa perubahan di area run off di 5 titik tersebut yang menjadi rekomendasi. Nah, jadi area run off keseluruhan yang akan dilakukan pemotongan ya seluas 1000 meter teman ya, dan saat ini sudah mulai progres yang terlihat teman-teman kita banyak sekali ramai, super sibuk ya di bulan suci Ramadan untuk melakukan tugasnya masing-masing sesuai target yang sudah ditentukan. Nah, jadi pada hari ini adalah hari pertamanya di tanggal 11 Maret 2025. Sehingga progres pengerjaan ini ditargetkan rampung pada bulan April 2025, dan kita lihat langsung untuk proses tahapan pengerjaan yang dilakukan sekarang. Untuk tahap awalnya, teman-teman kita yang kelihatan ramai di sini melakukan pemisahan terhadap area gravel sebagian di sini ya, dibuang ke area belakang sini teman ya, sehingga nanti akan mudah untuk proses lebih lanjut melakukan pemotongan terhadap aspal run off yang saat ini dimulai untuk progres pemotongannya, sehingga nantinya akan dipisahkan ya run off yang dipotong ini, dan nanti akan diganti dengan area gravel yang ada di sekitar sini, maupun akan ditambah untuk jumlah dari gravel ya sebanyaknya untuk memenuhi standar ya sesuai yang diinginkan. Ya, sekali lagi ini adalah rekomendasi dari pihak kepada MGPA selaku pengelola sirkuit Mandalika, sudah siap dari dulu dan sekarang ini sudah mulai untuk pengerjaan yang menjadi apa rekomendasi yang diminta oleh FIA tersebut saat ini dilaksanakan oleh para pekerja yang kelihatan ramai super sibuk, dan mereka semua sudah profesional berpengalaman untuk melakukan tugas hal seperti ini gampang teman ya. Nah, jadi ini adalah semuanya para pekerja lokal yang melakukan tugasnya untuk memenuhi rekomendasi dari pihak tersebut, yang mana sirkuit Mandalika akan menggelar balap mobil Fanatec GT World Challenge pada bulan Mei teman ya. Dan progres ini awal dimulai pada tanggal 11 Maret ya pada hari ini, dan nanti akan selesai di bulan April. Dan untuk balapan Fanatec GT World Challenge tersendiri akan digelar pada bulan Mei, dan nanti akan dilanjut lagi untuk balap mobil lagi di bulan Agustus. Jadi luar biasa agenda balapan yang banyak ya digelar di sirkuit Mandalika di tahun 2025. Tak hanya menyelenggarakan balap motor, tapi mobil juga sekarang bisa diselenggarakan di sirkuit internasional Mandalika. Jadi hal seperti ini tidak menyalahkan homologasi dari via FIM, yang mana sirkuit Mandalika sudah mendapatkan grade A, merupakan grade tertinggi. Itu tidak jadi masalah, tetap memenuhi standar grade A.
walaupun ada perubahan, dan tampilan sirkuit Mandalika juga akan semakin keren dan menarik dan semakin seru dan semakin sulit ditaklukkan. Dan untuk keselamatan tetap paling yang nomor satu itu sudah tetap memenuhi standar, walaupun area run off dilakukan pemotongan, tapi tidak menyalahkan untuk keselamatan sirkuit Mandalika tetap memenuhi standar grade A. Nah, terkait sirkuit Mandalika yang saat ini dilakukan progres pengerjaan super sibuk ya di bulan suci Ramadan. Untuk itu sirkuit Mandalika sementara ditutup untuk penggunaan kegiatan track day, karena itu bisa mengganggu dari aktivitas pengerjaan yang berlangsung di dalam sirkuit. Karena itu kita ketahui kegiatan track day adalah kegiatan otomotif, pencinta otomotif di seluruh Indonesia untuk bisa melaju kencang di aspal Pertamina ini teman ya. Sehingga itu bisa mengganggu karena dengan kecepatan tinggi dan juga suaranya ya terdengar keras, dan sehingga sirkuit Mandalika dibuka hanya untuk lampak sirkuit dan jalan-jalan di sirkuit Mandalika itu yang dibuka teman ya. Sementara apa yang kita sudah jelaskan tadi itu seperti track day tidak diselenggarakan atau ditutup, apalagi untuk balapannya. Selama dari pengerjaan ini berlangsung tidak ada kegiatan balapan. Oke, baiklah, terkait modifikasi dan perubahan terhadap sirkuit internasional Mandalika berupa 5 titik area run off, dan di titik manakah ke-5 titik area run off tersebut. Di sini saya akan langsung jelaskan, bahas tuntas ya, info untuk sirkuit Mandalika di manakah titik area run off yang akan dilakukan modifikasi. Jadi pertama di antara tikungan 1 menuju tikungan kedua, dan itu area run off-nya tidak keseluruhan dilakukan pemotongan, hanya sebagian saja beberapa meter teman ya. Dan kemudian itu kita lanjut di sini di antara tikungan keempat dan kelima, dan saat ini adalah ya pertama dilakukan pemotongan untuk area run off di titik sini, atau bisa kita bilang track limit sebelah kiri dari garis curb. Dan kemudian itu kita lanjut di tikungan ke-10 teman ya, antara tikungan 10 dan 11 itu merupakan area run off yang paling luas, dilakukan pemotongan di antara area run off yang lain. Dan kita lanjut di tikungan seterusnya di antara tikungan ke-12 dan 13 itu juga akan dilakukan pemotongan area run off teman ya, seperti itu. Oke, dan baiklah teman-teman, dan sekarang di sini kita berada di tikungan ke-6 dan ke-7, dan seterusnya kita akan pantau keseluruhan sirkuit internasional Mandalika di tengah-tengah dari pengerjaan modifikasi sirkuit Mandalika ini teman. Lah dia untuk situasi dan kondisi sirkuit Mandalika juga nanti akan super ramai, super sibuk ya, menjelang dari balapan MotoGP. Dan saat ini menjelang dari balapan mobil ya, persiapan dilakukan untuk modifikasi dan persiapan yang lain juga teman, untuk sirkuit Mandalika di tampilan di layar televisi internasional. Dan di sini adalah lintasan yang paling dekat dengan bibir pantai dan area Laguna yang pada saat pasang itu kelihatan sirkuit Mandalika sangat indah sekali teman ya. Ya, memiliki sirkuit yang letak yang sangat indah, yang mungkin sirkuit di dunia tidak punya ya pemandangan yang seperti yang dipunyai sirkuit Mandalika. Oke, baik, disinilah tempat nanti akan dilakukan pemotongan area run off teman ya, untuk antara tikungan ke 10 dan 11 untuk area run off-nya dipotong, sehingga nanti motif batiknya tidak akan tersambung ya, sebagai garis-garis dari batik Subhanallah ini mungkin nanti akan dirubah ya untuk desain atau motif baru untuk tampilan menyambut dari balap MotoGP nanti teman ya, sehingga akan tidak menyatu sehingga sudah setelah dilakukan pemotongan. Dan kemudian kita lanjut lagi, kita akan menuju di area run off seterusnya yang nanti akan dilakukan pemotongan dan modifikasi. Jadi progres ya modifikasi ini dilakukan secara bertahap-tahap terlebih dahulu ya, misalnya seperti sekarang terlihat ya di tikungan antara tikungan keempat dan kelima, itu yang saat ini menjadi fokus ya untuk para pekerja, fokus dan konsentrasi untuk terfokus di satu titik terlebih dahulu, dan setelah itu tuntas maka akan lanjut di area run off seterusnya seperti area run off yang ada di sini teman ya. Nanti akan dilakukan modifikasi juga seperti apa yang dilakukan di tikungan keempat dan kelima tersebut teman. Inilah dia, kita langsung saja memperlihatkan secara detail lebih dekat untuk progres kesibukan yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita masih kuat untuk tetap bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya di bulan suci yang penuh berkah ini teman.
Oke, dan baiklah kita lanjut di area seterusnya untuk melihat situasi dan kondisi ya keseluruhan sirkuit Mandalika ini. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk narasi yang bisa saya kabarkan, sampaikan kepada sahabatku semuanya. Semoga teman semuanya tetap sehat selalu dan semoga terhibur dan semoga bermanfaat apa yang kita memperlihatkan dan sampaikan buat sahabatku semuanya yang selalu menunggu, kepo, penasaran teman, dan kita akan terus update sirkuit Mandalika ini ya untuk melihat segala proses tahapan yang berlangsung dan juga capaian dan perkembangan perubahan untuk sirkuit Mandalika ya di channel ini. Ya, saya pamit undur diri, sampai berjumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.